Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita boleh ada pagi hari ini sebagaimana kita ada, semua bukan karena kekuatan kita, semua bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita pagi hari ini sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan datang di hadapan Bapa, kita tundukkan hati, hidup kita, tubuh jiwa roh kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sempurna dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat memberikan hidup kami dengan tulus ikhlas di hadapan-Mu. Ajar kami untuk dapat berdamai dengan keadaan kami. Ajar kami Bapa, untuk dapat mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Ambil alih seluruhnya Tuhan, sebab kami memerlukan Engkau dan kami sangat membutuhkan Engkau. Biarlah pagi hari ini bukan hanya sekedar rutinitas untuk kami lakukan Bapa, tetapi benar-benar seruan hati kami yang benar-benar memerlukan Engkau. Kami menyerahkan segala ibadah kami dari awal pertengahan akhir hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ambil alih Roh Kudus, kuasai hati kami, kuasai ruangan ini, bertahtalah atas pujian kami. Sebab Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah jemaat saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita katakan, hanya kuasa Tuhan yang terbesar. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Bersama terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bersama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya dan berserah. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya,
setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bersama-sama bahwa kuasa-Mu Tuhan yang terbesar dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Tetapi Tuhan kita tidak pernah menarik segala firman dan perkataan mulutnya. Bahwa Dia berjanji akan menyertai-Mu di waktu-waktu
yang sukar dan sulit, Allah akan tetap menolong setiap hidupmu. Menolong. Isi kita nama Yesus. Sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang terbaik, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dalam pagi hari ini kita benar-benar datang di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan keadaan saudara dan saya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan haleluya. 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 Biarlah seluruh isi stasiun, seluruh isi tahta, seluruh surgawi pagi hari ini bersama-sama memasyurkan pada Yesus. Yesus haleluya. Yesus haleluya. Yesus haleluya dalam nama Yesus. Yesus haleluya dalam nama Yesus. Yesus haleluya dalam nama kehendak-Mu atas ibadah kami pagi hari ini. Jadilah kehendak-Mu atas kondisi hati kami pagi hari ini. Jadilah kehendak-Mu atas masa depan kami. Jadilah kehendak-Mu atas seluruh kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan, Raja dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, masih tetap bangkit berdiri. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Saya ingin dengar sekali kekompakan kita semua ketika kita mengucapkan Allah kita dahsyat. Bersama-sama kita katakan ketika saya berhitung 1, 2, 3. Mari kita katakan Allahku dahsyat. 1, 2, 3. Allahku dahsyat. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untukmu. Bersama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan.
kuasa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan hidup hanya untuk-Mu. Haleluya Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan hidup hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan hidup hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan hidup hanya untuk-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya untuk kita mempersiapkan hati kita, untuk kita boleh menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata dalam hidup kami, Bapa. Hanya Engkau-lah Tuhan dalam hidup kami, yang sanggup menolong kehidupan kami. Kami menang hidup kami di bawah kepaksaan-Mu. Kalau kekuatan dan gunung batu dalam hidup kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap
di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus dengan saya Tuhan. Oh ya lama, ya lama ya saya. Amin. Di tengah badai hidup kami Bapa, kami akan dapat mengembangkan sayap kami di hadapan-Mu, sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Oh Yesus, di tempat maha tinggi ku mengangkat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku dengan sayap-Mu, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus pertolonganku. Amin. Tempat maha tinggi di tengah badaiku aku berserah. Kau kuatkan dan perlindungan. Katakan pertolonganku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Sungguh Tuhan, sepanjang ibadah kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang berkarya secara dahsyat atas kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang setiap kehidupan kami di saat-saat yang sukar ini. Kami percaya Allah Roh Kudus, kami memilih Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya firman-Mu Tuhan
Tuhan Yesus, kami mau mempersiapkan pikiran, telinga, dan hati kami Tuhan. Dan kami mau benar-benar hanya fokus kepadamu Yesus Kristus. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini kita semua masih menghadapi yang namanya virus corona, ya. Dan kita semua tidak tahu kapan berakhirnya, Saudara. Dan bahkan angka kematian karena virus corona sangatlah tinggi. Dan beberapa teman saya pun sudah menghadap Tuhan, Saudara, ya, karena virus ini. Dan juga ada dari jemaat kita pun yang menghadap Tuhan karena virus ini, Saudara, ya. Dan sampai ada teman saya yang menghitung selama PPKM darurat di bulan Juli kemarin, selama 1 bulan itu tetangganya meninggal 18 orang. Ya. Dan ada teman saya yang lain yang mengatakan kalau di tempat saya lebih, karena setiap hari kalau nggak pas tengah malam saya mendengar pengumuman, kalau nggak gitu saya pas pulang kerja mesti berpapasan dengan orang yang mengantar orang meninggal. Dan Saudara, itu tidak hanya terjadi di sekitar kita. Ya, saya sampai tanya ke teman-teman saya di luar pulau. Dan ternyata itu juga terjadi di mana-mana, Saudara. Ya. Makanya menjelang Agustus kemarin, kalau Saudara tahu, banyak sekali status di media sosial, entah itu di WA, Facebook, Instagram, dan sebagainya, bahwa Agustusan kali ini diadakan lomba bertahan hidup. Ya, itu sampai menjadi status, Saudara. Ya, Agustusan kali ini diadakan lomba bertahan hidup. Ya, saya mau katakan, sekalipun kita belum mengetahui apa maksud Tuhan, mengapa Tuhan masih izinkan sampai detik ini pandemi corona terjadi, kita harus tetap, ya Saudara, bahwa Tuhan kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang teramat baik. Amin. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari tetap kita sama-sama katakan, Dia Allah yang sangat baik. Ya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan tentang murid-murid Yesus ketika mereka mengalami masalah. Mereka mengalami tantangan kehidupan. Kita akan buka di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan baca ayat 22, Bapak Ibu Saudara 23 dan seterusnya. Kita akan baca bergantian sampai ayat yang ke-33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ayat 22 saya mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan,
tolonglah aku. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu. Dan ketika murid-murid berada di dalam perahu, ternyata perahu itu yang ditumpangi murid-muridnya diombang-ambingkan angin sakal, ya, gelombang laut yang begitu besar. Jadi angin sakal itu angin haluan, angin yang bertiup dari darat ke laut, saudara. Ya, jadi murid-murid itu harus berjuang sekuat tenaga untuk melawan angin itu agar mereka bisa sampai ke pinggir pantai. Ya, saudara, murid-murid Tuhan Yesus naik ke atas perahu berdasarkan perintah Tuhan. Ya. Bukan berdasarkan perintah teman-temannya, tetapi langsung dari perintah Tuhan Yesus sendiri. Jadi namanya perintah, saudara, harus dilakukan, ya. Dan ternyata Tuhan Yesus setelah memberi perintah untuk murid-murid naik ke perahu dan menyuruh mereka pergi untuk menyeberang, Tuhan Yesus tidak ikut di perahu tersebut. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke atas bukit untuk berdoa kepada Bapa di sorga, ya. Mungkin saudara kalau di kisah sebelumnya di dalam Matius 8, itu Tuhan Yesus ada di dalam perahu bersama murid-muridnya. Tetapi pada waktu itu Tuhan tidur. Tetapi pagi hari ini kita mendengarkan kisah bahwa Tuhan Yesus tidak ikut bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu. Jadi murid-muridnya hanya taat dan patuh ketika Tuhan Yesus memberi perintah untuk naik ke atas perahu. Dan ternyata saudara, ketika murid-muridnya taat, mereka mengalami masalah di tengah lautan. Jadi saudara, dari kisah ini kita harus mengerti bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus, bahkan ketika kita taat melakukan semua perintah Tuhan pun, itu bukan berarti membuat kita bebas dari yang namanya masalah atau tantangan. Ya, kita harus memahami hal ini, saudara. Dan bahkan sampai saat ini kita sama-sama menghadapi virus corona. Tuhan izinkan kita masih ada di musim COVID ini. Itu artinya kita harus percaya, saudara, bahwa Tuhan pasti akan menolong kita untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Amin. Dan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33 ini, kita bisa mempelajari ada 3 hal, saudara. Yang pertama, bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Katakan, pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Ayat 25 sampai 27 dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, kenapa murid-murid dapat berkata itu hantu? Karena murid-murid itu tidak pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Ya. Tetapi pada saat itu murid-murid melihat sebuah sosok yang berjalan di atas air, makanya mereka terkejut, saudara. Ya. Karena setiap harinya murid-murid hanya melihat Yesus berjalan seperti orang biasa. Ya. Tetapi pada saat itu, pada saat di tengah lautan, murid-murid menjumpai Yesus berjalan di atas air. Ya. Tuhan Yesus memberi pertolongan kepada murid-murid dengan segala kebesaran dan kemuliaannya. Ya. Jadi Tuhan Yesus menolong tepat pada waktunya. Tuhan Yesus tidak
biarkan murid-murid sendirian di tengah-tengah lautan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mengalami pergumulan hidup. Ingat, kita tidak pernah sendirian. Amin. Ya, Tuhan Yesus selalu mengetahui dan Ia bersama-sama dengan kita melewati setiap pergumulan hidup kita. Mari saudara mulai saat ini percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan cari pertolongan di tempat lain. Jangan mencari pertolongan dengan cara yang lain, saudara. Pertolongan hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan pasti nyata atas hidupku. Katakan bersama-sama, kuasa Tuhan pasti nyata akan hidupku. Kita akan buka di dalam Matius 14, tetap di ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi Bapak Ibu Saudara, di ayat ini mengatakan bahwa Petrus turun dari perahu dan Petrus berjalan di atas air. Ya. Dan satu-satunya orang di Alkitab yang pernah berjalan di atas air, meskipun dia juga tenggelam, itu adalah Petrus, saudara. Ya. Dan di tengah situasi yang sulit, di tengah masalah, di tengah lautan, ketika Petrus berjumpa dengan Yesus, Petrus mengalami mujizat. Ya. Dan mengapa ketika Petrus berjalan di atas air, Petrus mulai tenggelam, saudara? Karena Petrus ketika berjalan di atas air, Petrus merasa ada tiupan angin. Ya. Dan akhirnya Petrus mengalihkan pandangannya dari Tuhan dan Petrus mulai tenggelam. Makanya Tuhan Yesus menegur saat itu. Kenapa Petrus takut dan bimbang? Jadi saudara, ketika Yesus menegur Petrus yang takut dan bimbang, ini adalah sebagai gambaran kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi yang senantiasa takut dan bimbang menghadapi pergumulan hidup. Jadi saudara, kehidupan kita hendaknya selalu berpusat pada Yesus, bukan berpusat pada persoalan hidup kita. Ya, selama kita fokus kepada Tuhan, kita tidak akan merasa takut dan bimbang, sebab iman kita dikuatkan hanya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita mulai melupakan Tuhan dan fokus kepada masalah kita, maka kita bisa tenggelam, saudara. Sama halnya seperti Petrus, ketika dia melihat sekelilingnya, ketika ada tiupan angin yang mulai menerpa dirinya, dia mulai tenggelam karena ada bimbang dan ketakutan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai mungkin hari ini kita sedang mengalami hal-hal yang tidak baik. Ya, mungkin saudara saat ini sedang sakit, mungkin kondisi ekonomi kita saat ini sedang buruk, ya, karena pandemi corona yang belum berakhir. Ya, mungkin pekerjaan saat ini, pekerjaan kita sedang kacau, atau mungkin keluarga kita sedang bermasalah. Mari saat ini kita tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita tetap fokuskan perhatian kita hanya kepada Tuhan, dan kita harus percaya bahwa mujizat itu pasti akan kita alami. Amin. Kuasa Tuhan itu pasti akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya. Beberapa kali Pak Susman kesaksian, saudara. Mungkin kita yang mengikuti Google Meet di tengah minggu, ya, atau sebelum itu beberapa kali Pak Susman juga kesaksian di belakang mimbar ini. Saya sangat-sangat diberkati Bapak Ibu Saudara melalui kesaksiannya. Saya semakin mengerti apa arti mujizat. Ya. Jadi saudara, sampai Pak Susman masih bergumul dengan penyakitnya yang ada di dalam perutnya. Ya. Ini ada Pak Susman di belakang kita semua. Tetapi sekalipun Pak Susman mengalami masa-masa sulit
dia tetap mengarahkan pandangannya hanya kepada si Yesus. Ya, Pak Susman tetap bersukacita dan bahkan sampai saat ini Pak Susman tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Itu ada Pak Susman, saudara. Saudara bisa cross check. Ya, sampai hari ini Pak Susman tetap bersukacita dan bahkan dia terus melayani Tuhan, semangat di dalam melayani Tuhan. Dan ini yang namanya mujizat. Amin. Jadi saudara, mujizat itu bisa jadi masalah atau persoalan atau penyakitmu langsung diangkat oleh Tuhan. Tetapi ada kalanya mujizat itu ketika masalah, persoalan, sakit penyakitmu tidak diangkat Tuhan. Tapi Tuhan berjalan bersama kita melewati semuanya. Amin. Dengan sukacita, dengan gembira, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, itu yang namanya mujizat. Jadi jangan kita semua dangkal mengartikan sebuah mujizat harus spektakuler, wow. Jadi Bapak Ibu Saudara, mujizat sekalipun Tuhan tidak mengangkat sakit penyakitmu, sekalipun masalahmu sampai saat ini masih boleh ada, sekalipun penyakitmu ya, persoalanmu atau apapun itu masih boleh ada. Tetapi kita berjalan bersama Tuhan dan Tuhan, kita bisa memperoleh sebuah sukacita, ya, kita bisa tertawa, semuanya itu adalah mujizat dari Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di ayat 32 sampai 30. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yang ketiga, Tuhan mau kita semua mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan kita mengenal Tuhan apa kata orang, ya. Jadi saudara, ketika ada persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, harus kita fokus kepada Tuhan. Tetap berjalan bersama Tuhan. Dan kita percaya bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan menolong kita. Di situ kita akan mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Ingat ketika Ayub dipulihkan Tuhan, dia mengatakan, dulu aku mengenal Tuhan, mengenal engkau dari kata orang. Tetapi hari ini aku kenal engkau secara pribadi. Ya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan kita, dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Tuhan kita, Tuhan yang tidak akan pernah salah akan rancangannya atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, suka ataupun tidak suka, siap ataupun tidak siap, selama kita hidup di dunia ini, kita harus menghadapi berbagai tantangan dan badai kehidupan. Ya, termasuk pandemi corona yang masih terjadi ini. Tetapi harus selalu kita ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri, ya. Pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan atas kehidupan kita. Dan mari, melalui persoalanmu, melalui sakit penyakitmu, kita mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Saat Tuhan Yesus berada di atas perahu kehidupan kita, maka seberat apapun tantangan kehidupan kita yang kita alami, kita pasti bisa melewatinya. Amin. Karena kita punya Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan berkuasa. Mari Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini percayakan hidup kita kepada Tuhan. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun mata kita, mata jasmani kita belum melihat, tetapi kita harus percaya, kita harus melihat dengan mata iman rohani kita bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik atas kehidupan kita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan pujikan, bersamamu Bapa, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Mari kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Amin.
katakan Engkau ada bersamaku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, amin, amin, di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Benar Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Hanya Engkau yang akan bertindak memberi pertolongan. Amin. Yes. Haleluya Yesus. Memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Benar Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Jangan meragukan kasih Tuhan, jangan meragukan kuasa Tuhan atas hidupmu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Tuhan, ku lewati semua. hatiku.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan pada hari ini, saya melihat bahwa merupakan kesinambungan dari apa yang telah Tuhan taruh dalam hati saya minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar bahwa badai itu pasti berlalu. Ketika firman Allah hari ini disampaikan, saya memahami satu hal ini, bahwa badai memang harus terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab juga telah berkata bahwa segala sesuatu pasti akan digoncangkan. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketika goncangan itu terjadi, maka kita akan memegang sesuatu yang kita anggap sanggup menolong kita, yang kita anggap dapat menghindarkan kita dari masalah yang besar. Kalau badai sedang terjadi hari-hari ini, Tuhan mau melihat kita, kepada siapa kita berpegang, kepada apa kita berpegang. Itu sebabnya memang badai harus terjadi. Dan firman Allah hari ini telah menyampaikan kepada kita bahwa ketika ada badai, Tuhan mau supaya kita percaya Allah kita Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita, Allah yang tahu takaran sebatas apa kita mampu untuk menanggungnya. Tahukah bahwa ketika murid terombang-ambing di tengah angin sakal, mereka tidak sampai tenggelam, mereka tidak sampai karam, karena Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi di muka bumi ini. Tuhan tahu, Tuhan hanya mau membuat murid-muridnya tahu dan sadar Yesus adalah Immanuel. Demikian juga kita hari ini Bapak Ibu Saudara, badai, goncangan harus terjadi supaya kita tahu kepada siapa kita harus berpegang, yaitu kepada Yesus Immanuel kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita fokus. Memang kita perlu makan, minum dan pakai, tetapi ada kalanya Tuhan mengambil itu dalam kehidupan kita. Tuhan mau lihat kepada siapa, kepada apa hidup kita fokus. Apakah ketika semuanya digoncang, kita masih bingung tentang makan, minum, dan pakai yang Tuhan janji dan telah berfirman. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung tidak perlu menanam. Mereka akan tersedia segala apa yang diperlukan. Ibu saudara, percayakah bahwa hidupmu berharga di hadapan Tuhan? Ketika makan, minum, pakai diganggu, Tuhan izinkan. Tapi Tuhan mau kita fokus hanya kepada Tuhan. Ketika kita tidak fokus, kita akan tenggelam, kita akan karam di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai keinginan daging yang berusaha untuk menggerus iman kita dan membuat kita undur dari iman kita kepada Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, badai harus terjadi. Badai pasti terjadi. Goncangan akan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita masing-masing pribadi punya pengalaman intim dengan Tuhan. Ibu saudara, jangan lewatkan kesempatan ini. Mengucap syukurlah. Tuhan tahu takaran kita, Tuhan tahu batas-batasan kita, tapi Tuhan mau, Tuhan sangat rindu kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Alhamdulillah, engkau sedang mengalami kehilangan, mengucap syukurlah. Bisnismu sedang terganggu, tetap fokus kepada Tuhan. Ketika engkau merasa segala sesuatu hilang, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu. Tuhan terlalu sanggup untuk menolong kehidupan kita. Itu sebabnya tetap percaya, tetap berharap, tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, hanya bersamamu Bapa kita akan dapat melewati segala sesuatu. Bersamamu Bapa, percayalah kita pasti melewati semuanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan hari ini. Haleluya, percayalah kepadanya. Dia Immanuel, Dia tidak tinggalkan kita, Dia ada bersama dengan kita. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Mari kita sembah Tuhan, bangkitkan percayamu kepadanya. Tuhan mengasihimu, Tuhan menyertai-Mu. Jangan takut, Tuhan telah berjanji, aku menyertai-Mu. Tuhan berkata, ini aku besertamu. Percayalah padanya, lihat pada Yesus, mata kita tertuju kepadanya. Hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang mampu. Darinya lah semua berasal. Yesus, Yesus, angkat penyembahanmu kepadanya, angkat syukurmu bagi Tuhan. Tuhan mau dengar, Tuhan melihatmu, Tuhan bersamamu. Haleluya, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Aku percaya, haleluya. Ku percaya kepadamu, ku arahkan hidupku kepadamu, Yesus. Glory, glory, glory. Haleluya. Mari lebih dalam lagi nikmati hadirat-Mu. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Nikmati lawanan-Nya, nikmati jamaah. Ku dipuaskan, ku dipulihkan, ku disembuhkan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Miliki pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Miliki pengenalan yang lebih dan lebih lagi akan Tuhan. Tuhan kita sanggup, Tuhan kita berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kita tidak akan memberikan perkara yang lebih dari apa yang bisa kita tanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kelegaan kekuatan kepadaku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Meneguhkan kami, membukakan wawasan bagi kami. Mari harus terjadi
Supaya kami semakin tahu hanya Tuhan yang menjadi pegangan kami. Hanya Tuhan yang sanggup menyertai dalam situasi sekritis apapun. Tuhan kami menyertai. Itu sebabnya kami arahkan mata kami kepada Tuhan. Sebab kami rindu untuk mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Apapun yang sedang Tuhan kerjakan, kami mau berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami akan belajar untuk terus memuji-muji nama Tuhan. Untuk terus bersyukur sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat firman-Mu yang telah kami terima. Sebagaimana kami telah diberkati, berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikannya hal ini kepada kami. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya masa akan datang. Bersama dengan Tuhan, ada perkara besar yang terus Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan atas firman Allah yang telah kami terima. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya akan berdoa. Puji Tuhan, pagi hari ini sungguh luar biasa Allah memberkati kita. Melalui kebenaran firman Tuhan, secara pribadi saya boleh dikuatkan. Sebab Tuhan kita sungguh dahsyat dan ajaib. Mari kita menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Berkat kemurahan-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Berkat kemurahan-Mu, terima kasih Yesus. Waktu selanjutnya serahkan pada hamba. Hari ini jikalau kami boleh kembali beribadah secara tatap muka dan juga online, anak-anak dimanapun mereka berada, semua karena anugerah Tuhan. Masih ada lawatan, masih ada kasih karunia, masih ada kuasa yang tersedia bagi kami. Masih ada pengharapan untuk kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan
menyediakan segala apapun yang kami perlu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah melayani sampai hari ini. Apapun tugas dan tanggung jawab mereka, kesetiaan kamilah yang diperhitungkan. Kami bersyukur Engkau memberi kesempatan untuk kami, supaya kami mendapatkan upah dalam kerajaan sorga yang tidak akan dapat diambil oleh siapapun juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih kalau sudah mulai ada titik terang. Beberapa rumah sakit di luar kota sudah mulai ada yang kosong. Tetapi kami berdoa karena kami tahu ini karena seizin Tuhan. Dan hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan bangsa kami. Itu sebabnya kami tetap memohon pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Supaya kasih karunia Tuhan dinyatakan untuk bangsa ini. Sembuhkanlah negeri kami tercinta. Kami bela bangsa kami. Supaya pulihkanlah dan terjadi keselamatan. Dari ujung timur sampai ujung barat. Ujung utara sampai dengan ujung selatan. Kemuliaan terjadi atas Indonesia. Berkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan kekuatan, keberanian untuk menegakkan yang benar. Kumpulkan orang-orang benar, kumpulkan orang-orang baik, kumpulkan orang-orang-Mu Tuhan untuk menolong bangsa ini. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang berada dalam berbagai kebutuhan. Tetapi kami bersyukur hari ini Tuhan telah menguatkan percaya kami. Tuhan, jikalau ada di antara anak-anak yang sedang berada dalam sakit penyakit, Tuhan kiranya kuasa bilur-Mu dinyatakan untuk kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah kebutuhan sehari-hari. Minum, pakai, makan. Tuhan, tolong bukakan jalan keluar. Kami percaya Tuhan memelihara kami. Karena kami lebih berharga daripada burung pipit di udara dan bunga bakung di padang. Di dalam nama Yesus kami percaya. Jikalau ada yang Tuhan Yesus mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan. Yang mengalami kesusahan, Tuhan hiburkan. Yang mengalami pergumulan apapun, kuasa-Mu terjadi untuk memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan juga akan menabur dalam pekerjaan Tuhan dari keuangan yang kami akan serahkan. Kuduskan setiap tangan-tangan yang ada. Bersihkan motivasi hati kami. Pakai setiap keuangan yang akan kami kembalikan dan kami persembahkan ini. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab kami tidak akan miskin. Bahkan kami akan berlimpah dalam berbagai kasih karunia Tuhan. Apa yang kami tabur, itu yang akan kami tuai. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan beranjak pulang dari tempat ini. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Sertai kami di perjalanan, tibakan kami di rumah kami masing-masing atau ke tempat tujuan kami selanjutnya. Kami pulang karena Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu. Terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya. Dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.